Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang kami muliakan Bante Nyana Dhamma Maitri Mahatera, yang terhormat Bapak Kepala Desa Yosomulyo, Bapak Dr. Andes Joko Purniawan MPD, dan Romo serta Bapak Ibu yang berbahagia pada sore hari ini. Patut kiranya kita aturkan puja dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan baik sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan satwa atau function pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, langsung saja tentunya saya sebagai wakil dari umat Buddha Wihara Budayana Dharma Mulia, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih bahwasanya untuk sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang mulia, yang tentunya adalah melepaskan satwa dan harapannya agar bisa hidup bahagia. Tentunya kita jangan melihat sedikit banyaknya, namun manfaat yang akan didapatkan. Tentunya nanti saya harap juga Yang Mulia Bante. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya Bapak Lurah. Terima kasih kehadiran Bapak Lurah dalam kegiatan keagamaan menyongsong datangnya Trisuci Waisak di tahun 2024 ini. Wihara Budayana Dharma Mulia melakukan kegiatan positif, yaitu function melepas satwa ke habitatnya. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan merupakan sebuah praktek ajaran Sang Buddha, di mana kita selalu diingatkan di saat puja bakti maupun di saat kita mengakhiri meditasi. Di saat kita puja bakti, kita setiap saat mengulang kembali sabda Buddha tentang cinta kasih yang universal. Universal artinya menyeluruh kepada semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang berkaki maupun yang tidak berkaki, musuh-musuh kita maupun kawan kita pancarkan welas asih dan cinta kasih secara sama rata. Dan juga di saat kita selesai berpuja bakti, ungkapan kata yang medok sekali di mulut Sang Buddha, Sabisata Bawantu Sukitata, ya. Ini jangan dimaknai bahasa Jawa ya, Sadisoto ya. Sadisoto itu ada lembako ya. Ya. Jadi semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia pasti akan setuju semua, ya, akan setuju semua. Maka saya harapkan juga kita sebagai sosialisasi ajaran Sang Buddha tentang cinta kasih yang universal, maka bisa Bawantu Sukitata pakai bahasa Indonesia atau Jawa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi makhluk di sini tidak terbatas, baik yang dekat kita maupun yang jauh dengan kita. Itulah ajaran Sang Buddha. Berpikir untuk tidak menyakiti makhluk-makhluk lain. Kalau di tempat lain mungkin ya, orang yang belum mengenal cinta kasih universal, ketemu ikan, ya, ketemu belut, itu dalam bahasa Jawanya itu kemecer, ya kemecer toh, mau menikmati. Namun berbeda orang yang punya cinta kasih yang universal, dalam keadaan terperangkap, nyawanya terancam, kita berpikir untuk membebaskan. Kenapa perlu dibebaskan? Semua orang takut hukuman, semua orang takut
tentang kematian. Kenapa kematian itu menakutkan? Karena belum tahu alam secara pasti yang akan kita tempati, maka kita takut mati. Karena sudah tahu ditunjukkan kamu setelah mati masuk surga bahagia, rumah megah dan mewah, mungkin ketakutannya berkurang ya, malah kepengen buru-buru mati ya. Ya. Namun karena kematian itu ke alam mana kita belum pasti, menimbulkan ketakutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan kejahatan. Itu takut sekali mati ya. Namun bagi mereka yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, kematian itu datang kapanpun tidak menakutkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada nilai manfaat yang bisa dipetik Bapak Ibu di saat kita praktek function atau melepas satwa ke habitatnya ini. Yang pertama ditulis dalam kitab suci, tidak akan terlahir ya di masa perang dan pembunuhan massal. Dalam beberapa bulan ini di YouTube dan di TV Bapak Ibu disuguhi ya perang antara Israel dan Gaza. Begitu menderitanya. Segala sesuatu yang kita terima, bahagia dan menderita, suka atau tidak suka, itu bukan berasal dari kebetulan, namun hubungan sebab dan akibat yang pernah kita lakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kita suka menimbulkan ketakutan-ketakutan, mau membunuh makhluk hidup, mau menyakiti makhluk itu kan menimbulkan ketakutan-ketakutan. Sebagai efek negatifnya kita juga terlahir menjadi makhluk yang penuh dengan ketakutan-ketakutan. Jadi salah satu manfaat dari kegiatan function, kita terlahir di alam manapun bukan dalam keadaan perang maupun bukan dalam keadaan pembunuhan massal. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, kita akan mendapatkan kesehatan karena tidak pernah menyakiti. Mungkin Bapak Ibu ada cerita juga di sini, kalau orang suka hobi mancing ya, itu nanti kelahiran berikutnya atau tidak usah kelahiran berikutan saat ini atau masa tuanya, itu akan sakit lehernya, pansingen ya. Karena suka mancing ya, bukan kebetulan itu loh ya, karena suka menyakiti bagian lehernya ya, bagian tenggorokanannya itu ya. Ya, kalau kita tidak pernah menyakiti makhluk lain, kita pun juga mempunyai kesehatan yang prima. Kemudian juga ada seseorang yang mempunyai usia pendek, usia panjang, itu juga bukan berasal dari kebetulan. Ya, memang ada juga dari gen, ya, tapi menurut ajaran Sang Buddha dari karma-karma masa lampau. Ada beberapa orang yang punya usia yang panjang karena selalu mengisi kehidupannya dengan menghargai kehidupan-kehidupan. Dia tidak pernah menyakiti makhluk-makhluk hidup. Dia tidak membunuh makhluk-makhluk hidup. Dia tidak pernah mengurangi ya nyawa makhluk-makhluk hidup. Sebagai akibatnya kita akan berusia panjang. Itu manfaat yang kedua kita function. Kemudian di samping karena function melepas satwa, orang yang mempunyai usia panjang itu juga bisa disebabkan karena kita suka memberi makan makhluk lain. Maka saya juga sering menyarankan function itu tidak selamanya harus menangkap atau beli burung atau beli ikan kemudian kita lepas. Justru malah gara-gara kita function itu karena wadahnya berdesak-desakan, itu ada yang mati. Ya, tujuannya tidak tercapai. Bapak Ibu ingin agar makhluk-makhluk berusia panjang, ya tetap eksis, kasih makan saja, ditaburi di sungai-sungai itu pelet, ya bukan pelet karena untuk kita ketagih biar tertarik, itu enggak, ya pelet itu karena makanan ikan itu loh, gitu ya. Tapi juga tidak boleh ya buang kotoran di sungai, ya sekalipun alasan untuk ngasih makan itu kan alasan yang konyol juga, ya itu ya. Kemudian seseorang akan mendapatkan usia panjang karena orang itu selalu menghargai orang yang usianya lebih tua, ya menghargai ya orang yang usia lebih tua, kakak-kakak kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang usia tua, kita pun akan mendapatkan usia yang panjang.
Kemudian di tempat lain saya pernah mendapatkan teori orang yang berusia panjang karena suka membesuk orang-orang sakit. Karena di saat membesuk orang-orang sakit kita memberi doa dan harapan-harapan. Jadi kalau di saat Bapak Ibu membesuk orang sakit, jangan nakut-nakuti, oh tetangga saya sakit seperti kamu mati kemarin. ya, ini ya. Kemudian orang yang menghormati orang yang usianya lebih tua, tapi bukan berarti kalau kita menghormati orang yang usianya lebih muda dari kita itu usia kita terpotong, tidak ya, itu tidak demikian ya. Itu ada beberapa manfaat tentang function dan bagaimana mendapatkan usia yang panjang, salah satunya melakukan kegiatan function ini. Kemudian yang keempat, yang ketiga, akan mempunyai keturunan yang tidak terputus. Ya, seperti biku misalnya saja. Biku kan tidak punya anak, tidak punya istri, terputus. Bukan berarti demikian ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai anak, nanti mempunyai cucu juga. Anaknya sebelum mempunyai cucu belum mati ya. Karena ada juga sebelum menikah anaknya sudah mati semua, dan terputus ya. Cucunya tidak ada lagi ya. Itu juga bukan faktor kebetulan ya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di saat Bapak Ibu mendapatkan solusi, mendapatkan keruwetan hidup, masalah-masalah hidup, orang yang suka function itu akan teratasi, menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalahnya. Kadang-kadang kita tidak terpikir seperti itu, begitu ruwetnya ya itu. Jadi dengan function ini. Kemudian juga di kalangan umat Buddha juga dan para simpatisannya, ada beberapa hewan-hewan yang dipansen dengan keyakinan, dengan sugesti-sugesti tertentu. Misalnya, saya kepengen usia panjang, fungsinya kura-kura. Karena kura-kura simbol umur panjang, ya jarang yang melihat kura-kura mati. Ada yang sedang menghadapi masalah problema kehidupan, biar lepas masalahnya. Fungsinya dengan belut, karena belut itu licin, ya biar licin ya. Kemudian ada juga yang mau operasi, operasinya berat, operasi kepala. Kemudian function dulu ya. Dengan satu harapan, dengan kebajikan ini umur saya akan berusia panjang, bisa selamat dari operasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manfaat-manfaat. Karena keterbatasan waktu dan saya juga tidak tega Bapak Ibu berdiri terus di sini ya gitu. Lain waktu nanti malam disambung penjelasan ini ya. Yang penting Bapak Ibu niat untuk mengisi kegiatan positif Waisa ini setidak-tidaknya setahun sekali ya, setidaknya setahun sekali. Namun saya harapkan bukan hanya hari ini saja, namun berkesinambungan. Setiap saat kita isi dengan kebajikan, setidak-tidaknya kita tidak menyakiti makhluk-makhluk hidup, sudah memberikan rasa aman bagi makhluk-makhluk hidup dimanapun keberadaan kita. Sadu dengan kebenaran yang kita ucapkan ini semoga berguna dan bermanfaat bagi para makhluk dan juga bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Dengan dibuka halaman 11 dan 12. Pernyataan kebenaran, pergi berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha. Kita baca Indonesianya. Tiada pelindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Doa keselamatan Sabitio, kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya 13 dan 14. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tiada mara bahaya yang akan menimpa diri Anda. Semoga hidup Anda bahagia dan panjang umur. Berdasarkan kekuatan pelindungan ini, semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu.
Berkat keampuhan Parita ini, semoga semua kesukaran lenyap dengan kekuatan para Buddha serta para paseka Buddha dan para rahat seluruhnya. Semoga memperoleh pelindungan. Syair berkah kejayaan termulia 15 dan 16 kita baca bersama. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Dhamma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat di alam semesta ini, tiada satu pun yang dapat menyamai permata Sangha. Semoga Anda sejahtera. Ratana Sutta bait 15, 16 dan 17 semoga berguna dan bermanfaat bagi yang hadir dan juga bagi makhluk-makhluk baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita baca bahasa Palinya. Ya nida putani sama katani Bumani wayani waan talike tata katan dewa manusa pucitang Budang nama sama suwa tihatum yanida putani sama katani Bumani wayani wa antalike tata katan dewa manusa pucitang damang dhamma sama suwati khotum yanida putani sama katani Bumani wayani wa antalike tata katan dewa manusa pucitang Sanggang nama sama suwati khotum. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha Gata Parita dalam rangka function menyongsong datangnya Trisuci Waisak 2024. Marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa dan harapan-harapan dengan kebajikan-kebajikan yang akan kita perbuat. Semoga akan senantiasa menjadi kenyataan, membawa keberkahan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami kesakitan, mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami problema kehidupan akan segera menemukan jalan keluar, yang sedang mengalami ketidakharmonisan, kerukunan, ketentraman dalam rumah tangga akan segera tentram dan bahagia dan harmonis.
Sikap hening, sikap merenung, sikap berdoa dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan sore bahagia ini kami berkumpul melakukan kegiatan melepas satwa sebagai praktek nyata welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk. Dengan kekuatan kebajikan yang kami perbuat ini, dengan niat kami menyelamatkan makhluk-makhluk ini, semoga akan membawa berkah, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, maupun kelancaran usaha pekerjaan yang ditekuni oleh para umat yang ikut maupun yang tidak ikut. Semoga dengan kebajikan ini, segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat keselang dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah dan kebajikan yang kami perbuat ini. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bayangkan menimpa. Semoga panjang usia kehidupan kami semua. Sabbi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka kembali bukunya, kita lakukan pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Semoga berbahagia dengan kegiatan pelaksanaan function ini. Halaman 19. Kita baca bersama-sama Indonesianya, Etawata. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat. Semoga selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah pemimpin berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu.